Kembalinya Sang Raja. Bab 29. Ziyi, apakah anak itu mengganggumu? Pria berjas itu berkata dengan suara rendah. Bagaimana mungkin? Siapa aku, Wang Ziyi? Bagaimana aku bisa diganggu olehnya? Kata Wang Ziyi dengan tenang. Jelas sekali, pria parubaya itu menyadari bahwa suasana hati putrinya sedang tidak baik, jadi dia berkata kepada Su Chen. Nak, bersihkan posisimu. Kami adalah anggota keluarga Linyang Wang, dan kami bukanlah makhluk yang bisa kamu ganggu. Bukankah itu keberadaan yang kita provokasi? Su Chen mencibir, kalau begitu aku benar-benar ingin tahu apa yang tidak boleh disinggung olehmu, keluarga Wang. Haha, karena kamu bisa datang ke sini untuk menonton pertandingan, kamu pasti anak yang terkenal dan kaya raya di Linyang, jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Setelah selesai berbicara, pria parubaya itu berkata dengan bangga. Meskipun saya, Wang Chongzhen, telah terlibat dalam bisnis selama bertahun-tahun, saya juga seorang praktisi seni bela diri sebelumnya. Saya adalah murid generasi ke-48 Gunung Qingcheng. Tidak peduli kekuatan atau kekayaan saya, Anda tidak dapat membandingkannya. Terbelakang. Anda. Wang Chongzhen meniup janggutnya dan melotot dengan marah. Jika bukan karena larangan perkelahian pribadi, dia pasti ingin memukuli Su Chen sampai mati. Kamu adalah generasi kedua kaya yang bodoh. Kamu bahkan tidak tahu betapa kuatnya keluarga Wang kita. Saya pikir kamu tidak ingin hidup lagi. Toleransi saya terhadap keterbelakangan mental ada batasnya, Anda bisa mengatasinya sendiri, bisik Su Chen, seperti gunung berapi yang akan meletus, yang bisa menelan Wang Chongzhen kapan saja. Anak baik, jika kamu tidak takut mati, maka setelah kompetisi arena selesai, ayo kita berkompetisi. Hari ini aku akan memberitahumu betapa menakutkannya aku. Selalu di sini untukmu. Dering, dering, dering. Bel berbunyi dengan cepat, yang juga menandakan bahwa pacuan kuda di atas ring akan segera dimulai. Setelah itu, Wu Guozi perlahan berjalan ke atas ring dan berkata, sebagai penyelenggara kompetisi arena ini, saya, Wu Guozi, akan naik panggung terlebih dahulu dan menerima tantangan semua orang. Begitu dia selesai berbicara, terjadi ledakan diskusi. Menurutku tidak perlu berkompetisi dalam kompetisi grup ini. Bahkan Song Jingshan dari sekolah bela diri No. 1 di Linyang tidak berani berkompetisi. Tempat pertama harus menjadi milik keluarga Wu. Bukan. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan keluarga Wu di Linyang mulai sekarang. Wu Guozi, karena kamu yang pertama muncul, aku, Zhou Tonghai, akan melawanmu terlebih dahulu. Raungan yang tiba-tiba ini menarik perhatian semua orang. Ini sebenarnya Zhou Tonghai dari sekolah seni bela diri Linyang No. 3. Wu Guozi versus Zhou Tonghai, ini setara dengan pertarungan terakhir yang menentukan. Saya tidak menyangka itu akan terjadi secepat ini. Ini tidak bisa dihindari. Saya mendengar bahwa Wu Yuanhong menghamili putri Zhou Tonghai, dan dia tidak mau bertanggung jawab. Itu sebabnya Zhou Tonghai sangat ingin berdiri dan menyelesaikan masalah dengan keluarga Wu. Haha, kalau begitu arena kompetisi tahun ini akan menarik. Ada drama seru di awal. Benar-benar perjalanan yang berharga. Sejak Zhou Tonghai berkuasa, kompetisi kelompok telah mencapai klimaks. Semua orang bersorak dan berteriak untuk melepaskan gairah dan tekanan batin mereka. Selain itu, pada layar besar di tengah, peluang kedua belah pihak juga ditampilkan, yaitu 50-50. Dari sudut pandang ini, tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang memiliki keunggulan lebih besar. Karena kekuatan keduanya hampir sama, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Pertarungan bahkan belum dimulai, dan ada sorak-sorai yang begitu antusias. Sungguh menakjubkan, kata Wang Ziyi tanpa sadar. Tentu saja, duel di antara mereka hampir bisa dikatakan sebagai duel level tertinggi di Linyang, dan hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Segera, ketika taruhan dipasang, duel antara keduanya resmi dimulai. Ketika bel berbunyi, Zhou Tonghai tidak berbicara omong kosong, tetapi mengumpulkan momentumnya dan bersiap untuk melawan Wu Guozi sampai mati. Zhou Tonghai sebenarnya telah memasuki jajaran prajurit eksternal. Setelah melihat Zhou Tonghai menunjukkan kekuatannya, penonton di atas panggung menjadi gempar. Karena 2 tahun lalu, Zhou Tonghai masih seorang guru biasa. Tanpa diduga, hanya 2 tahun kemudian, dia akan masuk ke dalam jajaran pejuang asing. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Zhou Tonghai adalah seniman bela diri yang kuat. Keluarga Wu tidak pernah menyesal sebelumnya, tetapi sekarang mereka dalam masalah. Benarkan, itu seniman bela diri. Zhou Tonghai di atas ring mengepalkan tinjunya, menatap Wu Guozi, dan berkata dengan suara dingin. Sepertinya keluarga Wu Anda tidak lagi mau bertanggung jawab. Haha, bagaimana mungkin? Meskipun keluarga Zhoumu tidak sebaik keluarga Wu kami, mereka tetaplah keluarga terkenal. Jika hal seperti ini terjadi, tentu saja kami akan bertanggung jawab. Namun, putrimu hanya bisa menjadi anak kecil.
Titik. Bagaimanapun, kami adalah keluarga terkenal. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda naiki menjadi keluarga besar, jadi membiarkannya menjadi keluarga kecil sudah merupakan pujian yang bagus untuk keluarga Zhou Anda. Saat berbicara, Wu Guozi terlihat sombong dan sama sekali tidak menganggap serius Zhou Tonghai. Yah, Wu Guozi, kamu terlalu marah hari ini, jadi jangan salahkan aku, Zhou Tonghai, karena bersikap kasar. Setelah mengatakan itu, Zhou Tonghai mengerahkan kekuatan dengan kakinya, melompat ke udara, menjatuhkan, dan menendang Wu Guozi dengan keras. Namun Wu Guozi bukanlah orang yang mudah. Melihat keganasan serangan Zhou Tonghai, ia mundur beberapa langkah untuk menghindari ketajamannya. Adegan ini pun membuat penonton di bawah heboh dan bertepuk tangan. Setelah satu serangan gagal, Zhou Tonghai melancarkan serangan putaran kedua. Wu Guozi, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan Taizu Cangkuanku. Haha, jangan gunakan tipuan kecilmu untuk mempermalukan dirimu sendiri. Wu Guozi berkata dengan tenang. Ya, kalau begitu aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu bisa bertahan melawan Taizu Changfisku. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Zhou Tonghai meninju lebih dari selusin kali di udara, dan Anda bahkan bisa melihat bayangan pukulannya di udara. Namun, Wu Guozi tidak memilih untuk menghindarinya. Dia tiba-tiba menghindar dan muncul di belakang Zhou Tonghai pada detik berikutnya dan mengusirnya. Engah. Tendangan Wu Guozi tanpa ampun, Zhou Tonghai, yang tadinya begitu kuat, dipukuli hingga dia muntah darah dan terjatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Zhou Tonghai benar-benar kalah. Bukankah dia seorang pejuang luar? Bagaimana dia bisa kalah? Wu Guozi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memandang Zhou Tonghai dengan merendahkan. Saya telah mencapai puncak pejuang kekuatan eksternal, jadi jangan malu. Astaga, Wu Guozi sebenarnya telah mencapai puncak seniman bela diri eksternal. Di seluruh Linyang, kecuali Song Jingshan, aku khawatir tidak ada yang bisa menaklukkannya. Melihat diskusi di antara penonton berangsur-angsur berakhir, Wu Guozi berdiri dengan tangan di belakang tangan dan berkata dengan bangga. Sekarang keluarga Zhou telah dikalahkan olehku, siapa lagi di antara kalian yang ingin menantangku? Puan Wu, tolong berhenti bercanda. Puan Song tidak ada di sini, jadi kejuaraan harus menjadi milik Anda. Bagaimana kami berani bersaing? Haha, ini tidak bagus, bukankah itu setara dengan memberikan kejuaraan kepada kita? Wu Guozi berkata sambil tersenyum. Kepala klan Wu, jangan rendah hati. Kamu pantas memenangkan kejuaraan. Karena tidak ada di antara kalian yang berani menantangku, maka dengan enggan aku akan menerima kehormatan menjadi juara. Setelah berbicara, Wu Guozi berhenti. Hanya saja saya ingin menambahkan program hiburan untuk penonton. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik. Bab 30. Program hiburan. Setelah mendengar perkataan Wu Guozi, semua orang mulai berdiskusi. Tuan Wu, karena Anda telah menyiapkan pertunjukan untuk menghibur Anda, segera buatlah. Kami tidak sabar menunggu. Melihat penonton yang sangat antusias di atas panggung, Wu Guozi berdiri dengan tangan di belakang tangan dan berkata. Baru-baru ini, di Linyang, seseorang yang luar biasa muncul. Dengan beberapa kemampuan, dia berkeliling melakukan hal-hal jahat. Sebagai pemimpin nomor Linyang salah satu sekolah seni bela diri pemimpinnya, saya, Wu Guozi, siap membasmi dia saat itu juga. Kata-kata Wu Guozi membangkitkan resonansi semua orang, dan mereka berteriak dengan keras. Orang-orang dengan kejahatan serius seperti ini harus dibasmi. Wu Guozi benar-benar pria yang sangat sopan. Dia mengabdi pada negara dan rakyat. Tidak mudah untuk memiliki hati yang begitu besar. Wang Chongzhen mengangguk dan berkata. Tapi tidak, menurutku beberapa orang harus benar-benar belajar dari pemimpin keluarga Wu. Mereka memiliki hidung dan dua mata yang sama. Perbedaan dalam hidup sangat besar. Saat berbicara, Wang Zi selalu menatap Su Chen. Jelas sekali dia masih khawatir dengan apa yang baru saja terjadi. Melihat diskusi di atas panggung semakin keras, Wu Guozi mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam dan berkata sambil tersenyum. Izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Orang yang melakukan kejahatan keji itu ada di tribun. Hari ini, saya, Wu Guozi, akan meminta semua orang untuk menjadi saksi dan membunuhnya untuk menghilangkan kerugian bagi rakyat. Apa? Orang itu ada di tribun. Di mana? Tepat ketika semua orang saling memandang, Su Chen perlahan berdiri. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Su Chen, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Oke, apa yang akan kamu lakukan? Namun, sebelum Wang Zi selesai berbicara, dia merasakan hembusan angin bertiup, dan kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa Su Chen, yang berdiri di sampingnya, telah menghilang. Namun detik berikutnya, Wang Zi merasa ngeri saat mengetahui pria yang penuh kebencian itu telah melompat ke tengah ring. Apakah dia juga seorang pejuang? Wang Chongzhen merasa ngeri.
Dia tidak menyangka bahwa pemuda sederhana yang duduk di sebelahnya sebenarnya adalah seorang pejuang. Su Chen, setelah mengetahui kekuatanku, kamu tidak melarikan diri. Aku sangat mengagumi keberanianmu. Setelah mengatakan itu, Wu Guozi tersenyum lagi. Namun, meskipun kamu melarikan diri, kamu tidak dapat lepas dari telapak tanganku, Wu Guozi. Haha, tidak ada gunanya meskipun kamu menyesalinya. Menyesali. Su Chen tersenyum menghina dan berkata, saya hanya menyesali mengapa saya memukuli putra Anda hingga cacat daripada memukulinya sampai mati. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Dia benar-benar memukuli putra Wu Guozi hingga menjadi cacat. Kata-kata Su Chen bisa dikatakan telah menimbulkan ribuan gelombang dengan satu batu. Saya tidak menyangka mereka masih memiliki kebencian seperti itu. Di antara mereka yang hadir, yang paling terkejut adalah Wang Chongzhen dan Wang Ziyi. Awalnya, saya mengira dia adalah generasi kedua kaya yang bodoh, tapi saya tidak menyangka dia memiliki kekuatan seperti itu. Saya benar-benar melakukan kesalahan. Saya tidak menyangka dia akan mendapat kesempatan lagi. Ayah, tidak masalah. Sekarang dia telah bertemu Wu Guozi, tentu saja tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Haha, ini benar. Wu Guozi telah mencapai puncak kekuatan luarnya dan merupakan eksistensi seperti naga di antara manusia. Di depan Wu Guozi, dia rapuh seperti semut. Meskipun dikatakan untuk hiburan di permukaan, hanya dengan satu gerakan, dia akan dibunuh oleh Wu Guozi. Tidak ada yang perlu ditonton, dan apa yang disebut hiburan hanyalah gimmick. Setelah mendengar kata-kata Wang Chongzhen, Wang Ziyi tertawa. Aku juga berpikir begitu, jadi aku diam-diam mengeluarkan 1 juta dan membeli semuanya untuk Wu Guozi. Lumayan, lumayan. Selama kamu membeli Wu Guozi di game ini, pasti untung tanpa kehilangan uang. Wang Ziyi bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran yang sama. Orang-orang kaya yang hadir semuanya menyumbang dengan murah hati dan menghabiskan hampir seluruh uang mereka untuk membeli Wu Guozi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, peluang Su Chen telah mencapai 1:40. Dengan kata lain, selama Su Chen menang, dia akan mendapat hadiah 40 kali lipat. Hanya orang bodoh yang tidak mau bertaruh pada bisnis semacam ini yang pasti menghasilkan keuntungan tanpa kehilangan uang. Lihat, seseorang benar-benar bertaruh 20 juta agar anak itu menang. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang tahu bahwa 20 juta yuan secara alami dijanjikan oleh Wei Changtian. Karena dia tahu Su Chen akan menang, dia mempertaruhkan seluruh uangnya pada Su Chen. Tapi waktunya sangat sempit dan dia hanya bisa mengumpulkan begitu banyak uang. Jika ada cukup waktu, dia bahkan berani menaruh semua barang miliknya pada Su Chen. Akhirnya, ketika waktu taruhan selesai, uang taruhan pada Wu Guozi mencapai 400 juta. Adapun Su Chen, dia masih memiliki 20 juta yang menyedihkan. Melihat antusias penonton di atas panggung, Wu Guozi mencibir dan berkata, Su Chen, apakah kamu melihatnya? Ini adalah pengaruh Wu Guozi. Kamu melukai anakku sebelumnya. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Dering. Dering, dering. Bel berbunyi, dan ini juga menandakan bahwa duel antara keduanya akan segera dimulai. Haha, saya baru bertaruh 10 juta pada Wu Guozi. Dalam sekejap, saya bisa mendapat untung bersih 1 juta. Meski uangnya tidak banyak, semuanya sia-sia. Senang rasanya memikirkannya. Petik 2. Kalau begitu aku tidak sebaik kamu. Aku hanya bertaruh 5 juta. Haha, 5 juta lumayan. Aku bisa dapat setengah juta pada akhirnya. Lagi pula, itu semua gratis. Jika kamu tidak menginginkannya, kamu tidak menginginkannya dengan sia-sia. Benar, aku tidak sabar. Orang-orang di sekitarnya tertawa dan berbicara, tetapi Wang Chongzhen berkata dengan tenang. Saya awalnya berpikir untuk merawatnya secara pribadi, tapi sepertinya saya tidak punya kesempatan. Jika Wu Guozi mengambil tindakan, dia akan mati tanpa tubuhnya utuh. Bukankah ini bagus? Ini menyelamatkan kita dari mengotori tangan kita. Wang Ziyi berkata dengan percaya diri. Di atas ring, Wu Guozi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, Su Chen, hari ini saya akan memberi Anda kesempatan untuk melakukan gerakan pertama. Jika saya melakukan gerakan pertama, Anda pasti akan dibunuh oleh saya dengan satu gerakan. Saya tidak ingin ada yang mengatakan bahwa yang besar menindas yang kecil. Suasana hati Su Chen tetap tenang dan dia berkata dengan tenang. Apakah kamu yakin? Su Chen, kamu, berhentilah berpura-pura. Ayahku adalah pria dengan kekuatan eksternal puncak. Kamu bukan apa-apa di depan ayahku, tetapi kamu masih berani pamer di sini. Kamu sudah gila. Ayolah. Wu Yuanhong berteriak di samping. Bajingan kecil, aku tidak menyangka konsentrasimu begitu bagus, jadi hari ini aku ingin melihat apakah kamu masih bisa begitu tenang saat aku memukulmu.
Setelah mengatakan itu, Wu Guozi menegakkan postur tubuhnya, lalu melepaskan semua momentumnya, mencoba menekan Su Chen dengan tekanan kuat. Lihat, lihat, pertunjukannya akan segera dimulai, keluarga Wu akan mengambil tindakan. Ketika momentumnya mencapai puncaknya, Wu Guozi menggerakkan tubuhnya, dan tinjunya berubah menjadi bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pukulan ditujukan ke organ vital Su Chen, bersiap untuk membunuhnya. Bertindak sembarangan. Setelah Su Chen selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya yang besar, dan melihat telapak tangan transparan tiba-tiba membesar di udara, dan langsung mengenai Wu Guozi. Engah! Ah! Seteguk besar darah muncrat dari mulut Wu Guozi, disertai dengan teriakan. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Wu Guozi ditampar oleh tangan besar dan muntah darah. Diam. Kesunyian. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap, begitu ketakutan hingga mereka bahkan lupa bernapas. Wu Guozi dirobohkan. Dan itu adalah pembunuhan instan. Pada saat ini, seluruh penonton menjadi gempar, dan mata mereka hampir tertunduk. Dilihat dari usianya, dia baru berusia 20-an, tapi dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mungkinkah dia seorang pejuang dengan kekuatan batin? Melihat metode Su Chen, jantung Wu Yuanhong hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dia dengan jelas menyadari bahwa semua yang ada di depannya disebabkan oleh dirinya sendiri. Jika bukan karena melampiaskan amarahnya pada bajingan Chen Tianyu itu, keluarga Wu tidak akan pernah berakhir seperti ini. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Wu Guozi, yang terbaring di tanah, tampak tercengang. Dia melihat segala sesuatu di depannya dengan tidak percaya. Wang Chongzhen memandang Su Chen dengan gemetar, dan ketika dia memikirkan kata-kata kasar yang baru saja dia ucapkan kepadanya, dia berkeringat dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke neraka yang tak ada habisnya. Mampu menamparkan Wu Guozi sampai dia muntah darah sangatlah kuat. Di depannya, aku rapuh seperti semut. Jika dia kembali mencariku, dia pasti akan mati. Setelah mendengar diskusi semua orang, Su Chen tampak tenang. Bagaimana sampah seperti seni bela diri layak dibandingkan dengan diriku sendiri? Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita telah melakukan pelanggaran besar. Wajah Wang Zi menjadi pucat, dan dia sudah menyesalinya di dalam hatinya. Jika dia tidak meremehkan orang lain, hal seperti itu tidak akan terjadi. Mari kita lihat situasinya dulu. Selama kita berlutut dan memohon belas kasihan dengan tulus, dia tidak akan peduli dengan kita semut. Di tengah ring, Su Chen menatap Wu Guozi. Kamu melakukannya sendiri, atau aku melakukannya sendiri? Tidak, tidak. Kami tahu kami salah. Tolong selamatkan nyawa saya, Tuan Su. Kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Apakah ada gunanya memohon belas kasihan sekarang? Suara Su Chen menembus hati Wu Guozi seperti duri es, seolah dia terjebak di dalam gua es. Kekuatan yang kuat tidak bisa dilanggar. Jika Anda menyinggung Long Yan, ini adalah kejahatan besar. Menghadapi Wu Guozi, Su Chen perlahan mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang. Saya katakan sebelumnya bahwa saya akan menghancurkan keluarga Wu Anda di Linyang. Sekarang saatnya saya memenuhi janji saya. Tidak, jangan. Tepat ketika Su Chen hendak mengambil tindakan, teriakan menggelegar datang, memekakkan telinga dan memekakkan telinga. Sangat sulit menemukan tempat setelah memakai sepatu besi. Tidak butuh usaha keras untuk sampai ke sini. Wei Changtian, aku, Yao Qinhu, sebenarnya izinkan aku, Yao Qinhu, menemuimu di tempat ini. Benar-benar membuka mata. Bersambung.